Hai, selamat datang kembali di Andres Adelo Entertainment. Hari ini masuk ke momen-momen yang emang belakangan ini lagi di request banyak orang. Katanya karena seru banget nih, lu bisa ngebahas sesuatu yang orang lain ternyata resahkan. Apalagi kalau bukan di keresahan. Ini adalah episode ketiga dari keresahan, konten baru Andres Adelo Entertainment. Banyak banget bintang tamu, kemarin tuh udah ada James Thomas, udah ada Cakrawala. Nah sekarang adalah salah satu lawan main gue juga, siapa lagi kalau bukan Aditya Suryo. Halo guys. Adit, apa kabar? Baik bro. Mantap, Dit. Woi. Ini adalah namanya keresahan. Jadi di YouTube channel gue ini ada yang baru. Seru banget, Dit, karena biasanya kan kalau kita ngobrol-ngobrol biasa terus sekedar fun-fun aja, aman-aman aja, itu di mana-mana ada. Betul. Gue pengen membuat sesuatu yang kayak orang atau penonton atau netizen bisa menemukan hal yang beda, hal yang deep, hal yang intimate dari seorang bintang tamu di sini. Dan kita bisa bahas secara gamblang. Yoi. Setiap orang punya keresahan, setuju apa enggak? Setuju banget. Nah, Aditya Suryo, lu sekarang umur 34 tahun ya? 35 tahun ya? Aduh, Bapak kok dibahas di sini. Adit sama gue for your information, bedanya 10 tahun. Tapi kita kalau di kamera kayak orang seumuran. Dit, apa sih yang dirasakan sama seorang pekerja seni yang umurnya sekarang udah menginjak kayak lu gitu? 35 tapi muka 20 sih. Kalau gue kan sekarang udah menjadi bapak nih, bapak jadi 3 anak. Betul, wah Adit tuh punya anak 3 lucu-lucu banget guys. Iya, jadi gue ngerasa sih sekarang dalam posisi menjadi orang tua, keresahan gue tuh takut salah mendidik anak. Itu yang gue takutin. Oke, jadi keresahan lu adalah takut salah mendidik anak. Apalagi anak gue 3 cowok. Iya, wih, gila tuh kan, keresahan tuh mantapnya di situ. Iya. Lu baru opening aja pembahasannya udah sedalam ini. Dit, kenapa lu kok anak-anak lu masih kecil-kecil banget, Dit, masih panjang perjalanan, kok lu udah insecure, takut salah mendidik? Gue tuh orangnya overthinking. Jadi kalau misalkan gue ada misalkan ada masalah gitu, gue harus mikirnya tuh panjang banget ke depan tuh, jauh banget tuh gue mikirnya. Apalagi gue mikirkan sekarang pergaulan anak-anak tuh kayak apa tuh. Kayak maksudnya nggak usah jauh-jauh deh, pergaulan kita lah kayak apa gitu. Kalau gue kan udah ngerasain. Pergaulan aku sih baik-baik aja, aku nggak tahu kalau kamu ya. Ya maksudnya anak-anak zaman sekarang tuh kan agak serem gitu ya maksudnya. Apalagi dengan kemajuan teknologi ya, handphone mereka udah pegang canggih banget. Betul, udah gitu kan nggak jauh amit-amit gitu, ada narkoba juga. Betul. Terus akhirnya apa namanya? Sekarang kan the power of media sosial ya. Walaupun dia di rumah baik-baik aja, di luar tuh kayak patokan itu kadang-kadang kayak influencer. Dia kalau misalnya dia patokannya influencer yang benar gitu. Takutnya influencer yang salah dan dapat apa nge-influence jadi dia menjadi orang yang tadinya baik jadi nggak baik gitu. Ngikutin apa yang dia lihat. Betul. Oke. Lu muncul perasaan atau pikiran bahwa lu akan takut salah mendidik anak itu kan pasti kan ada triggernya, Dit. Pasti. Nah, gue boleh tahu gak nih, teman-teman boleh tahu gak apa sih titik yang bikin seorang Adit tuh ngerasa kayak gimana ya nanti kalau gue salah ngedidik? Momen awalnya tuh apa sih? Setelah gue menjadi orang tua, karena dulu gue ngerasain jadi maksudnya yang remaja gitu, ibaratnya remaja dengan pergaulan gue yang dulu lumayan ya sana sini yang kenal dunia malam lah. Terus kenal salah teman juga gue pernah kan masuk ke sana sini, maksudnya ya agak miris aja. Itu waktu zaman gue dulu muda ya. Yes. Dan sekarang kayak menurut gue sih lebih parah sih, apalagi nanti anak gue udah gede. Oh, itu yang lu khawatirkan? Itu yang gue takutin, itu yang bener. Apalagi kalau sekarang kan media sosial semua cewek pun juga ngerokok di publish dan lain-lain. Bangga gitu ya, pamer aurat. Nggak usah jauh-jauh, Dit, kita buka TikTok aja, itu isinya cewek. Betul. Udah kayak pakai dalaman doang, biasanya lu baju super mini, maaf nih ya, tapi aku harus ngomong gitu. Celana super mini, joget. Betul. Bayangin perasaan ayah atau ibunya gitu loh. Waktu ngeliat anak lu, ya Allah, lu joget-joget begini jadi konsumsi publik gitu loh. Dan gue ngerasain tuh kayak setelah gue jadi orang tua nih, gue ngerasa oh ternyata tuh mendidik anak tuh susah. Oke. Karena gue mikir kan gue memposisikan menjadi orang tua gue gitu. Dulu tuh gue misalkan disuruh di rumah aja susah banget tuh, apalagi kalau misalkan gue jawab antara. Dan sekarang gue ngerasain anak gue yang nomor pertama itu si Altan itu kan udah umur 5 tahun mau 6 tahun. Oke. Kadang kalau disuruh gitu atau dikasih tahu nih kesel gitu ibaratnya. Nah itu gue ngerasa oh gila, ternyata menjadi orang tua tuh kesel kayak gitu, maksudnya susah gitu untuk mendidik itu saat dibantah gitu ya. Benar, apalagi sekarang gue ngerasain jadi orang tua tuh kayak wah gue jahat banget sama nyokap gue. Apalagi gue ngerasa dulu kayak gue kuliah dulu sempet mark up duit buku gue supaya gue bisa dapat lebih uang jajan. Oh iya. Terus gue bohongin kayak misalkan gue misalnya dari kampus 1 juta gitu ya, lu minta 1,5 juta gitu ya. Gitu. Udah gitu gue bilang tiap malam tuh orang gue misalnya mau keluar malam tuh gue bilang sama orang tua gue, temen gue ulang tahun, nyata gue clubbing kan kayak gitu-gitu kayak ngebohongin orang tua. Waduh jahat banget dong, maksudnya ternyata tuh orang tua gue tuh mikir gue baik-baik aja, ternyata di luar gue jahat. Maksudnya bukan jahat, maksudnya pergaulannya kayak gitu. Dan gue nggak ngerokok dulu, taunya nyokap gue kan sama bokap gue nggak ngerokok dulu, ternyata di luar gue ngerokok kayak gitu-gitu deh.
Artinya itu yang lu takutkan gitu ya. Baru Betul. baru anak lu yang paling gede udah mulai bisa ngebantah sedikit ataupun kayak apa ya, dia berargumen, Iya. lu udah insecure sendiri. Betul. Langsung lu kebayang masa-masa dulu Iya. ya, waktu lu dibilangin nggak mau, waktu lu Betul. ngebohong. Mumpung anak gue masih kecil nih, jadi gue bisa ngedidik dia dari nol dulu nih. Dan sekarang kan gue masukin ke dia tuh kayak sekolah Islam. Jadi Ya. gue mau menanamkan tuh ajaran Islam di dia supaya nanti kalau dia melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang tidak baik, dia mikir, oh ternyata bukan gue doang yang dipantau, gue dipantau sama Tuhan, kayak gitu. Jadi gue mikirnya nanti kalau gue punya anak, nanti misalnya si Altan udah gede, Azra udah gede, si Zaidan juga udah gede, ada 3 nih. Ada 3 ya. Jadi dia kalau melakukan apapun, jadi bukan takut sama orang tua doang gitu, dia takut sama Tuhan juga. Iya benar, karena orang tua mungkin bisa ngawasin lu sebatas di rumah aja. Betul. Tapi Tuhan kan ada di mana-mana, kemana pun lu Betul. pergi gitu loh. Kan gue juga kan di rumah baik-baik aja, ternyata kan gue di luar ya dulu namanya pergaulan anak muda ya, gue clubbing lah, terus gue bilang ini, ternyata gue ngelakuin itu, jadi gitulah. Oke, ini kan adalah bentuk keresahan dari dari orang tua gitu ya. Artinya kan pasti istri lu juga mengalami hal yang sama. Sama. Nah, pertanyaan gue, saat kalian nih suami istri sama-sama satu pemikiran, satu pembahasan, waktu lu ngebahas soal kalian takut mendidik anak atau gagal mendidik anak, itu kalau dari tadi kan dari lu nih, kalau dari istri lu sendiri poin apa sih yang paling ditakutin? Sama, gue udah sharing sama bini gue, dia takut pergaulan sekarang tuh lebih parah dibanding kita dulu. Dulu tuh gue sama bini gue ibaratnya kan kita kan seumuran nih, pergaulan kita tuh mentok-mentok media sosial juga nggak ada. Betul. Zaman dulu kan kita juga chat-chatan juga lewat YM. Wah gila, Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. Wow, bener Dit, kita emang beda jauh Dit. Gue nggak ngerasain itu loh. Gue udah nggak ngerasain SMS. Gue ngerasain tuh gue media sosial cuma Friendster. Ya, Friendster. Friendster, Facebook, abis itu Facebook kan. Gue ketemu sama bini gue juga di Facebook kan. Gara-gara dia mantan gue SMA, terus ketemu lagi. Sorry. Bini lu ini adalah lu satu SMA. Satu SMA. Gila. Jadi gue sama bini gue tuh pernah pacaran waktu kelas 1 SMA. Tapi kan dulu kan namanya juga kelas 1 SMA itu Cinta monyet. Ya. Gue dideketin kabur. Iya, jadi gue dideketin kabur. Apalagi Nggak mungkin. Demi Allah, gue dulu penakut. Jadi kalau misalkan Bukan kamu dulu. kan dulu itu 1 SMA. Masa-masa berjaya kamu bukan kamu. Itu lulus SMP, Res. Oke. Kan lulus SMP 1 SMA kan. Belum ada Belum jiwa-jiwa ngerti. aligatornya ya. Cuman gue ngeliat dia cantik, ya udah gue deketin. Itu juga gue pacaran by phone, ketemu gue kabur. Iya. Kayak gitu, ternyata dia tiba-tiba dideketin anak kelas 3, dia jadian sama cowok lain. Wow. Tanpa ada kata putus. Nah, Dia rebut gitu aja. gue juga nggak ngerasa itu pacaran sih sebenarnya. Tapi gue jadian sama dia. Iya. Gitu. Nah, ketemu lagi waktu gue lagi skripsi, bini gue juga lagi main ke kampusnya dia. Oke. Kampus dia di Trisakti. Oke. Nah, gue ke kampus dia itu lagi ngedeketin cewek lain. Astagfirullahaladzim. Gimana sih lu datang ke Trisakti deketin cewek lain? Iya. Nggak taunya itu kampus bini lu juga. Iya, gue nggak tahu kalau dia kuliah di Trisakti, dia Oke, arsitek. oke. Yang gue deketin tuh ekonomi. Oke. Jadi satu universitas, tapi gue parkirnya di tempat Beda teknik. gedung ya. Iya, gue parkir, dia nyebrang, bini gue, wih mantan gue nih gitu. Wah, udah glow up nih. Ya, iya. Enggak, bini gue tuh kan anak-anak teknik biasanya kalau cewek tuh pakai celana jeans, baju oblong, dia nggak dandan sama sekali. Cuek aja. Dia bener-bener tomboy banget gitu. Jadi waktu gue liat, wah itu mantan gue nih. Terus akhirnya gue chat di Facebook. Astagfirullahaladzim. Dari situ. Lu lagi deketin cewek lain, lu chat Waktu mantan lu. waktu gue chat si Nesa, bini gue, pacar gue dulu. Iya, suami istri gue. Itu gue punya pacar. Nah, Astagfirullahaladzim. gue di Trisakti mau nyari yang Guru. kedua. Enggak, bukan gitu. Ini guru ini. Ini kan suhu cerita ya. ini. Ya. Jadi yang kedua itu gue sebenarnya mau deketin cewek lain Oke, gitu. nggak sengaja. Itulah yang dibilang jodoh ya. Betul, pas gue deket sama Nesa, gue mikir kan, itu waktu deketin di Facebook gue tuh ada foto pacar gue juga. Siapa yang namanya pacar lo waktu itu yang di Trisakti? Bukan, dia yang pacar gue yang waktu gue selingkuh itu anak YI. Nah, di ekonomi ini on the way, belum jadi pacar. Oh, siapa namanya dia? Kalau yang di ekonomi siapa ya? Waktu lo lagi deketin sebelum lo ketemu Nesa tuh dia namanya siapa cewek itu? Itu siapa namanya? Lupa. Aku ketemu di tempat malam. Astagfirullah. Kalau pacar gue dulu namanya Putri. Putri. Yang utamanya. Nah, Nesa Ya itu Allah. masih gue deketin. Iya, Lupa iya, gue tuh iya. namanya siapa yang tersakti. Nah, kayak gitu abis itu si Nesa tahu kalau gue punya pacar tuh. Nesa tahu gue punya pacar, akhirnya gue deketin dia. Aku nggak mau deketin kalau misalnya kamu punya pacar. Oke, kata dia. Itu udah kuputusin Wow. dengan gampangnya. Yakin itu lo sama Nesa? Karena gue yakin dia baik. Nah, sorry, ini agak keluar dari konteks tadi gagal mendidik anak.
saat lu tahu dia itu jodoh lu itu ada ser-sernya gak sih, Dit? Gue penasaran tuh, gue sampai detik ini gue mikir kayak, gue jadi mikir gini, apa ntar istri gue, teman gue di SMP, di SD apa di SMA gara-gara denger cerita Benar, lu tadi? nggak ada yang tahu. Maksudnya pacaran sama sana sini gitu. Maksudnya ujung-ujungnya mentoknya di mantan gue yang lama. Nah, pertanyaan gue, yang ngeberatin tuh apa sih, Dit? Ada gak sih, Dit? Kayak gue kan juga nih punya mantan banyak, ada yang deketin juga ada gitu. Nah gini, jadi balik lagi, ruang lingkup gue itu kan sekitaran ya dunia malam lah ibaratnya. Betul. Dapat teman-temannya juga pasti yang tempat dunia malam juga. Oke. Nah kayak gitu. Jadi pas gue kenal ketemu lagi sama si Nesa, gue ngerasa dia anak rumahan. Lu tahu nih, jam 10 malam kalau gue nggak balikin bini gue dulu waktu pacaran. Zaman pacaran, Bapaknya nggak mau disalamin. dicuekin, didiemin Iya, aja, didiemin. tapi nggak dimarahin ya? Nggak dimarahin. Cuman yang penting kan gue pulang kan jam 10, jam 11 paling telat. Dan itu bapaknya juga udah nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Wow, gila, lu nggak takut di blacklist tuh kalau lu sering pulang telat gitu? Enggak, gue telat gara-gara macet biasanya. Oke. Wow, Kayak gitu. gila mind blowing. Lu punya istri sekarang adalah mantan lu waktu SMA Iya. gitu. Sempit banget ternyata ya. Jodoh. Nah, oke, balik lagi ke konteks. Oke. Menurut lu, anak zaman sekarang ini kan pinter, Dit. Pinter banget, nggak kayak kita dulu gitu. Sama emang cenderung berani ngejawab sih kalau gue Betul, perhatiin betul, anak-anak kecil sekarang. Nah, lu punya cara tersendiri gak sih buat ya lu harus nge-treat anak lu gimana? Nah, ini gue punya cara sendiri sama Nesa. Gue rembukin sama dia. Ngedidik anak tuh nggak kayak dulu. Kalau bokap sama nyokap gue dengan keras. Oke. Dengan keras gue dibalik itu gue bisa berbohong sama dia karena gue mikir kan daripada nyokap gue marah, mendingan gue bohong aja. Karena nggak punya ruang ya, nggak punya pilihan Iya, ya karena anak gue zaman mikir dulu ya. iya, karena nyokap gue galak, bokap gue galak juga. Jadi kalau misalnya sekarang tuh harus sharing. Dari sekarang kalau misalkan ini kamu masalah pacaran, kita harus juga open ke si anak-anak gue juga. Oke. Nanti otomatis gue harus open minded nih orang tua sekarang. Nggak bisa lo larang-larang anak tuh zaman sekarang kalau dimakin dilarang makin ngebangkang ibaratnya kayak gitu. Makin nyari celah ya. Apalagi kalau pakai kekerasan. Ya, Kekerasan bisa kabur ibaratnya sekarang. Iya. Apalagi di media sosial di mana-mana udah kayak ibaratnya image itu udah bisa sana sini Gampang gitu. nyebar gitu ya. Betul gitu. Jadi gue sama Nesa tuh kayak lebih kayak nggak usah jauh-jauh deh. Kayak si Altan tuh ngambek. Sekarang kalau misalnya dia ngambek tuh kita datengin. Kenapa Altan kok bisa ngambek gitu? Papa minta maaf ya, Mami minta maaf. Oh, ya? Jadi kayak kita harus ngomongnya pelan-pelan, nggak bisa pakai kekerasan. Dan kalau misalkan kasih pelan-pelan gitu dia bisa lebih mengerti. Dan nggak boleh ada gengsi ya untuk Betul. orang tua minta maaf duluan. Betul. Kalaupun dia masih kan amit-amit gitu dia ngerokok gitu. Ya udah kalau mau ngerokok bareng sama papa. Jadi apa ini contoh kecil untuk Serius lu, Dit? kalau sekecil itu jadi zaman sekarang tuh susah res. Kalau misalnya dulu larang-larang susah, anak-anak zaman sekarang susah. Kalaupun kalau misalnya mau pergi malam, ayo ya sama papa yuk. Jadi kayak gitu. Akan Jadi mami nggak usah seperti ikut. itu. Iya. Maksudnya apa nih ya? Jadi gitu. Iya. Jadi kayak lebih orang tua sekarang tuh harus open minded sih sama. Wah, setuju sih gue. Makanya nih gue kayaknya belum siap untuk itu nih. Makanya gue masih harus belajar. Gue tahu rumah tangga itu berat. Gue tahu rumah tangga itu nggak seindah Bukan berat sih. kelihatannya. Tanggung jawab. Ya, itu dia. Tanggung jawab suami untuk mendidik istri dan anak-anak kita gitu. Gila, lu tuh double ya, Dit. Kita harus ngedidik istri juga, ngedidik anak-anak juga. Itu proses pengalaman hidup sih res. Lo kalau misalnya banyak pengalaman hidup yang bisa bikin lo mikir nanti lo tua pasti lo ngelakuin hal yang sama kayak gua. Gak, pertanyaan gue gini, lu waktu muda kan lika-likunya berarti parah Iya. dong. Iya lumayan parah. Bisa dibilang mungkin anak bandel. Iya. Kita setuju dengan itu? Setuju deh. Mungkin Adit muda bisa dibilang anak yang bandel. Dit, jujur Dit, gue kan kenal sama lu baru di judul ini. Iya, oke. Gue kenal sama lu baru terhitung 6 bulan lah ya. Dan menurut gue lu adalah, kalau lu cerita masa lalu lu, gue gak percaya. Gue gak tahu lu sadar apa enggak, lu sudah berubah atau mungkin sudah hijrah Iya. sejauh itu. Itu dari lu yang tadinya bad boy, terus lu sekarang menjadi seorang kepala keluarga, seorang ayah, seorang suami yang sangat bertanggung jawab menurut gua. Gitu, kayak gua ngeliat lu kalau misalnya syuting lu bawa anak lu, lu bawa istri lu, kalau lu libur syuting, lu masih sempet-sempetnya bukan istirahat, malah lu bawa anak lu yang nomor 1 buat jalan-jalan. Kalau gua liat di story betul, ya. betul. Maksud gua gini, kalau gua nih Dit, mungkin ini gua yang sekarang ya. Gua memposisikan gini, gua jadi Adit nih, gua udah kerja capek banget. Kerja keras gitu ya. Bahkan lu kayak nyuci mobil sendiri lu bilang kan kalau pagi-pagi sebelum berangkat. Terus lu dapat libur nih hari Minggu yang harus lu puas-puasin tidur, lu egois untuk diri lu istirahat, lu malah bawa anak lu pergi. Betul. Dengan alasan lu bilang lu nggak mau istri lu stres kan. Karena maksudnya kalau sama anak terus kan dia juga butuh me time apa segala macam. Betul. Gila, mind blowing, bro. Lu tuh dewasa dan bijaksana banget. Karena gue mikir gini res, kalau kita mikir bahagia kita sendiri itu maksudnya gue percaya rezeki itu dari doa istri sama anak-anak gue. Oke. Kalau anak sama istri gue bahagia,
rezeki pasti datang. Rezeki lancar, kesehatan semua bagus Semuanya, gitu ya. jadi ada doa terbaik buat kita juga, ada feedback balik ke kita gitu. Lu sangat percaya itu ya. Dan gue harus balance, gue nggak bisa mikirin pekerjaan gue doang, gue harus mikirin ke keluarga juga. Tapi kan lu juga capek, Dit. Lu libur seminggu cuma sekali. itu Itu pun bisa ngilangin gue capek, Res. Gue Oh, ketemu iya? Altan tuh jalan-jalan berduaan, lu bisa. Oh, iya? Gue itu bahagia. Gua. lu keluar loh naik Iya. kereta, Bro. Iya. Naik kendaraan umum. Iya itu bahagia gue. Gila. Gue bahagia banget, apalagi ngeliat anak gue cengak-cengik ketawa puas gitu, gue ngerasa itu nilai plus buat gue. Gila, gua masih belum bisa ngebayangin karena gua nggak tahu rasanya, Dit. Tapi insya Allah Andi mungkin gua bisa ngerasain hal yang sama ya. Pasti. Gua ngebayanginnya gini, gila si Adit. Gua aja minggu gua baru bangun tidur, Bro. Bangun tidur gua siang. Gue udah Kan. jalan-jalan sama naik MRT ya. Iya, gua balas dendam kan pas gua liat story lah Adit udah jalan-jalan sama anak. Gua bilang, "Ini anak nggak istirahat, Iya. emang nggak capek." Kayak Lu gitu keren sih, Bro. Lu keren banget menurut gua. Eh. Anak-anak lu buat gua ya, kalau gua boleh ngomong, Altan, Azlan, Zaidan, terus Kak Nesa, buat gua mereka adalah orang-orang yang beruntung karena apa? Bisa mendapatkan kepala keluarga kayak lu. Amin, amin. Buat gua. Gue juga belum sempurna banget, gue lagi belajar juga. Gitu. Gila. Jadi kan gue percaya kalau misalkan keluarga gue bahagia, pasti semuanya akan lengkap gitu ibaratnya. Gue nggak bisa egois mikirin diri gue sendiri. Iya. Lu sama Nesa kalau gua boleh tahu udah nikah berapa lama sih? Jalan 6 tahun pernikahan. Oke, berarti lu di tahun pertama langsung dapat Altan ya? Dapat. Langsung dapat. 2 bulan setelah gue nikah gue dapat. Wow, secepat itu. Iya, alhamdulillah. Emang nggak ada kan biasanya gini, Dit, ada setahu gue pasangan-pasangan tuh kayak saya ntar dulu aku masih cewek kan biasa kalau baru nikah, ntar aku gendut kalau Iya. abis hamil nanti badan aku jelek, kamu selingkuh gini. Kan balik lagi, gue nikah tuh emang gue pengen punya keturunan. Gue nggak mikir ke situ. Nesa pun setuju dengan itu, makanya langsung punya. Langsung punya. Gue nggak ada target atau gimana, gue sedikasinya aja. Gitu. Tantangan pernikahan apa sih, Dit? Tantangan terbesarnya? Tantangan Kayak batu besarnya tuh apa sih? kalau istri lo jadi api, lo harus bisa jadi air. Wow. Dan prinsip gue sama bini gue, kalau berantem atau ada masalah, gue harus selesaiin hari itu juga, nggak boleh ditunda-tunda. Karena takut numpuk. Bener. Oh, maksudnya bukan gitu. Takut tumpuk satu. Kedua, lo kan suami istri pasti balik ke rumah lagi, ketemu Yes, lagi. yes. Buat apa lo berantem? Di situ ada anak-anak lo. Maksudnya gue harus mikir, gue nggak bisa egois mikirin diri gue sendiri karena gue, nih ego nih gini. Enggak, gue bilang kalau gue salah gue minta maaf duluan. Kalau misalkan dia pun ngerasa nggak salah juga, gue ya udah ya nggak usah berantem. Jadi kayak gue mikir ini ada anak-anak lo, gue nggak mau mengorbankan anak-anak gue demi keegoisan gue. Iya, tapi setuju sih. Lu tau gak? Gue broken home. Papa mama gue pisah dari gue kecil. Yang gue ingat saat gue mendengar dan gue melihat nyokap bokap gue berantem di depan mata, itu hati itu hancur. Pasti. Anak itu bener-bener jadi korban. Dan mungkin itu yang lu jaga ya. Iya, karena gue sempat kelepasan sih sebenarnya. Gue sempat negor Nesa. Pasti ya namanya hilaf ya. Iya, dalam posisi kan gue juga emosi. Ada Altan di situ. Iya. Dan Altan juga, papa kok marah sama mami? Jadi lo harus bisa ngeredam karena di situ ada anak lo. Lo nggak bisa yang namanya kayak gue mendingan keluar dulu sebentar. Gue masuk lagi udah, masalah udah selesai ya. Cari angin gitu Ya, ya. jadi kayak udah. Ya buat apa lu? Sedangkan yang menurut gue masalah yang dimasalahkan itu masalah kecil. Sebenarnya Iya, gue nggak ada yang namanya orang ketiga. Gue masalah kecil kadang-kadang. ego aja yang membuat itu menjadi Ada, besar. apalagi kan cewek bini gue kan ibu rumah tangga yang ngurusin anak-anak gue, mungkin dia capek, penat dan lain-lain, dan gue juga capek kerja, nge-mix udah jadi. Alright. Tapi Dit, kan gini ya, katanya rumah tangga itu sebaik-baiknya rumah tangga, seadem-ademnya kelihatannya gitu ya. Tapi sebenarnya pasti hampir ribut tau setiap hari. Itu yang gue dengar. Oh, kalau setiap Bener hari apa gue enggak. Gue setiap hari enggak. Gue kadang-kadang masalah sepele sih ibaratnya. Kayak masalah dia capek ngurusin anak, gue Capek kerja. capek kerja ya kayak gitu balik lagi. Masalah menurut gue kalau ribut-ribut gitu enggak, gue jarang. Balik lagi ke bini gue juga kadang-kadang bawel-bawel, udah ayo. Kalau misalnya bawel dia ke lokasi gitu. Gue lebih kayak gitu. Gue malas ribut. Lu banyak strategi, banyak cara supaya bikin keluarga lu tetap harmonis ya. Bener, apalagi kan kerja begini kan nggak kenal Padat waktu banget, kan. iya. Udah capek, lu ke rumah ada masalah lagi, lu nggak penat kayak gitu. Mendingan gue, makanya gue kadang-kadang kalau misalnya lu ngajak gue nongkrong, Dit nongkrong ya. Nah itu gue mikir daripada gue ribet dan lain-lain, gue mendingan nggak resah. Iya. Gitu. Lagi-lagi lu mengalahkan ego lu. Iya. Padahal mah mau nongkrong ya. Mau dong. Kan ngopi sebentar sama gue kan seru, Dit, ngobrol-ngobrol apa. Kan kita sharing di luar pekerjaan. Kan Iya. kita ketemu kerja. Bener. Kan seru ngobrol-ngobrol di luar gitu. Ya tapi bener guys, aku tuh sering banget ngajakin Adit nongkrong sebatas ngopi atau makan taichan aja di Galaxy. Aku yang jauh gitu nyamperin. Tapi ya aku juga nggak bisa egois karena Adit punya keluarga gitu. Walaupun ngobrol sama ini orang asik banget gitu, ngebuka wawasan. Pokoknya gue salut sih sama lu. Maksud gue
semua sih proses hidup sih, maksudnya pengalaman hidup juga bisa ngebawa lo lebih bijak dalam menilai kehidupan sih menurut gua. Kalau lo banyak pengalaman dan banyak disakitin sama, bukan disakitin ya, lebih mengenal negatifnya dunia ini gitu. Itu kedepannya lo bakal bijak untuk tidak melakukan itu, dan itu udah proses alami sih menurut gua. Iya. Dit, last question. Oke. Berarti intinya semakin banyak kepahitan dalam hidup menimpa lu, semakin banyak hal-hal buruk lu terima, itu akan menjadikan lu manusia yang lebih baik. Betul. Itu gua ngerasain. Dan gua nggak bisa nilai orang kayak misalnya misalnya ada orang yang ngomongin orang nih, ini orangnya gini. Gua nggak bisa menilai orang itu langsung ngejudge jelek. Gua mikir semua orang itu baik. Betul. Tergantung orang menilainya seperti apa. Setiap orang itu baik dan setiap orang punya kesalahan juga. Pasti, semua orang tuh pasti baik. Ada nilai buruknya. Mungkin kita kadang-kadang ada orang yang lebih menilai buruknya dulu baru baiknya. Kalau gue lebih menilai, ini orang pasti baik. Semua orang baik pasti. Positive thinking aja. Positive thinking. Gue juga nggak malas mikirin orang yang buruk-buruk. Buat apa? Iya. Ngebatin juga di hidup kita buat apa? Orang lain juga nggak ada impact kita juga. Didit kasih gue saran. Saat ini gue bener-bener lagi di fase yang dimana gue ngerasa kayak gue nggak mau jadi doa ya, tapi faktanya adalah kayak beberapa banyak banget hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi gue, hal-hal pahit lagi menimpa gue, banyak banget. Kayak gue semoga ini gue nggak kegeeran. Insya Allah ini emang bentuknya ujian ya. Semoga ini ujian bukan teguran dari Allah. Gue banyak banget ngerasa kayak kesini nggak enak, di sini juga nggak enak, kemana-mana nggak enak. Terus tiba-tiba dapat kabar itu. Kasih gue saran gimana caranya gue tetap bisa tough di saat gue lagi kayak gini. Gue pengen se-wise lu sih, gue pengen bisa bijaksana kayak lu. Kadang mikir gini, yang balik lagi tadi gue bilang, lo memandang hal itu positif dulu, jangan negatif dulu. Kalau gue sih jalan aja di depan orang mau ngomong apa, tai kucing lah ibaratnya kayak gitu. Gue mikir, ya udahlah, gue mikir hidup gue gitu. Yang penting gue baik sama orang nggak baik sama gue ya terserah, itu urusan dia sama perasaannya dia. Tapi lu nggak kapok kalau lu udah baik tuh orang jahat, lu nggak kapok untuk terus berbuat baik. Gitu interest. Tapi gue mikir ya udahlah, buat apa? Gue balas. Balas ada, maksudnya jiwa kita pasti ada yang rasa ini anjing nih orang nih. Tapi gue mikir buat apa gitu. Nah jeleknya gue gini, Dit, gue bisa berbuat baik nih. Tuh orang balasnya ngehe banget lah gitu ya, nggak enak banget. Gue tuh bisa nunjukin gue nggak suka sama dia. Oh itu ya. Gue nggak bisa banget nutupin gitu loh. Dan dia kan tahu nanti kalau gue nggak suka sama dia. Nah itu juga pernah gue alamin dulu ya. Tapi kalau sekarang gue lebih kayak, karena udah menginjak 30 ke atas ya. Jadi orang kayak lebih, ntar lu ngerasain deh, lu menginjak di 30 ke atas, lu tuh udah kayak tai kucing lah orang lain gitu. Maksudnya lu nggak akan mikirin perasaan orang lain. Maksudnya ya udah, lu yang penting gue jadi baik sama orang, lu nggak peduli sama gue ya terserah gitu. Yang penting gue baik sama orang, udah gitu. Ntar lu ngerasa kayak hidup lu tuh banyak problem nih, ngapain lu tambah-tambah problem orang lain? Itu yang gue pikirin. Ngapain nambah beban ya? Betul. Jadi kayak mikir ya udah, lu positive thinking aja ke depan. Gitu sih kalau gue ya. Kalau gue sih gitu. Thank you Aditya Suryo. Thank you, Dit. Siap. Udah ngeluangin waktunya, udah mau ngobrol-ngobrol sama gue di Keresahan. Ini salah satu episode Keresahan yang gokil nih menurut gue, ngasih gue banyak input dan pelajaran. Thank you banget. Semua itu pengalaman hidup dari, maksudnya lu bisa berubah dari pengalaman hidup sama. Kalau gue sih ya, ada banyak orang bilang kayak dewasa itu nggak tergantung umur. Tapi kalau menurut gue, nanti menginjak 30 lu lebih wise sama orang. Alright, berarti umur ternyata ngaruh juga ya? Ngaruh juga kalau menurut gue ya. Aditya Suryo, thank you. Thank you brother. Oke, brother. Thank you. Semoga gue bisa wise, tough, bijaksana kayak lu one day nanti. Gue berharap gue bisa menjadi pribadi yang baik banget kayak lu. Guys, thank you banget udah nonton dari awal sampai akhir, dengerin penjelasannya Mas Adit yang keren banget, ngasih ilmu buat kita. Mungkin kita yang nonton masih muda-muda, belum mengalami apa yang Mas Adit alami, tapi insya Allah ini jadi bekal ya. Jadi bekal, jadi pandangan. Semoga nanti kita juga bisa menjadi apa ya, kalau cowok-cowok jadi kepala keluarga yang baik, kalau cewek-cewek juga jadi makmum yang baik. Kalau gitu terima kasih banyak, sampai ketemu di episode Keresahan selanjutnya. Aditya Suryo, Andes Adelio pamit, bye-bye. Bye.